Bapak, Ibu guru beserta staf tata usaha dan yang saya banggakan, teman-teman dan kakak-kakak beserta adik yang saya cintai. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan kami dari kelas 8A ingin membawakan cerita rakyat yang berjudul Raja yang Baik Hati. Peran pertama ada Lini Radina Pratma sebagai janda. Pemeran kedua ada Riki Mayuda Putra sebagai anak kecil. Peran selanjutnya ada Farhan Ferdiansyah sebagai raja. Sekarang Matulaini sebagai anak raja. Penny Salofeli, Rani Triananda dan Aditya Pratama sebagai teman anak kecil. Judan Julian. Tiara Lutfia Syafa sebagai pembantu dan Naila Arista Widya sebagai ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu, ada seorang janda yang hidup dengan anaknya yang masih kecil. Mereka berdua hidup sangat sederhana di sebuah gubuk tua. Tempat tinggal mereka tidak jauh dari istana kerajaan. Walau berupa gubuk tua, tapi gubuk itu tampak terawat bersih. Bahan-bahan kayunya pun terbuat dari kayu pilihan. Maka, tak heran gubuk tua itu aman berdekatan dengan istana kerajaan. Gubuk itu dianggap barang antik yang perlu dilestarikan. Lagi pula, hanya dihuni seorang janda dan anaknya yang masih kecil. Setiap sebulan sekali, pihak istana mengirimkan bahan makanan untuk menyumbang kelangsungan hidup si janda dan anaknya. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang baik hati, arif dan bijaksana. Sang raja sangat dekat dengan rakyatnya. Ia mau bergaul dengan semua kalangan, baik dari bangsawan maupun rakyat jelata, dari kaum tua sampai anak kecil sekalipun. Karena sikapnya yang baik hati, maka rakyat sangat menyayangi rajanya. Setiap sore, banyak anak kecil yang bermain di halaman istana. Begitu juga halnya dengan anak janda tersebut. Tetapi karena miskin, maka mainan anak itu pun hanya seekor nyamuk yang diikat dengan benang. Kemanapun anak itu pergi, nyamuk itu selalu dibawa. Pada suatu hari, karena terlalu asik bermain di halaman istana, anak janda miskin itu baru menyadari jika hari sudah hampir gelap. Karena takut dimarahi oleh ibunya, anak itu ingin bergegas pulang. Sebelum ia kembali ke gubuknya, dia sempat menemui sang raja. Raja, hamba harus segera pulang karena jika hamba telat kembali ke rumah, hamba pasti dimarahin oleh ibu hamba. Bolehkah hamba menitipkan nyamuk ini di istana? Besok hamba akan kembali bermain ke sini. Boleh saja nak, kau bisa mengikatkan nyamuk itu di tiang depan istana. Baik Baginda. Esok harinya, anak itu kembali ke istana untuk bermain di halaman bersama teman-temannya. Namun, nyamuk kesayangannya sudah tidak ada lagi. Ia melihat ke samping, ternyata ada seekor ayam jantan di dekat tiang tersebut. Ia pun berpikir bahwa ayam jantan itulah yang telah memakan nyamuk kesayangannya. Apakah ayam ini yang telah memakan nyamukku? Anak itu segera menemui sang raja. Raja, nyamuk hamba hilang. Sepertinya ayam jantan milik Baginda yang telah memakannya. Kalau begitu, kau ambil ayam jantan ini sebagai ganti nyamuk yang dimakannya. Baik Baginda.
kembali bermain bersama teman-temannya. Kemudian ia pergi. Kemanapun ia pergi, ayam itu selalu dibawa. Ayam jantan itu dijaga dan diikat dengan tali. Ketika ia sedang asik bermain, ayam jantan itu terlepas. Anak itu kemudian mencari ayam jantan miliknya. Ternyata ayam itu pergi ke tempat ibu-ibu yang sedang menumpuk padi dengan lesung. Karena lapar, ayam itu berusaha mematuk bulir padi yang berada di lubang lesung. Meskipun sudah dihalau berkali-kali, tetap saja ayam itu naik ke lubang lesung. Karena kesal, seorang ibu memukul lesungnya ke arah ayam tersebut. Hingga akhirnya ayam itu jatuh ke tanah, menggelepar-gelepar dan mati. Melihat ayamnya mati, anak itu sangat sedih, lalu berlari menemui sang raja. Sudah, kau jangan bersedih lagi. Sekarang kau ambil lesung itu sebagai ganti ayam jantanmu yang telah mati. Baik, Baginda. Betapa bahagianya hati anak itu. Dia berniat lesung itu nantinya akan diberikan kepada ibunya. Karena hari sudah sore, ia menitipkan lesung tersebut kepada sang raja. Baginda, bolehkah hamba menitipkan lesung ini di sana? Boleh. Sekarang kau taruh lesung itu di bawah pohon yang terdapat di halaman istana. Baik, Baginda. Anak itu menuruti perintah sang raja. Ia menyandarkan lesungnya di bawah pohon. Keesokan harinya, anak itu kembali ke halaman istana untuk bermain. Ketika selesai bermain dan ingin kembali ke gubuknya, ia teringat lesung miliknya. Anak itu pun pergi mengambil lesung miliknya. Tetapi betapa kagetnya ia melihat kondisi lesung sudah tidak seperti waktu ia tidak bermain. Ternyata di sebelah lesung tersebut terdapat buah naga yang sangat besar. Lesung itu pun patah. Anak itu kembali melaporkan kepada sang raja. Hamba, lesung hamba telah patah. Sepertinya dia telah tertimpa oleh buah nangka. Sekarang kau ambil buah nangka itu sebagai ganti lesungmu yang telah patah. Baik, Baginda. Tetapi hamba tidak bisa membawa buah nangka yang besar itu ke rumah. Bolehkah hamba menitipkannya di sana? Besok hamba akan mengambil bersama teman-teman hamba. Kalau begitu, kamu taruh buah nangka itu di samping pintu dapur istana. Baik, Baginda. Nangka itu pun diletakkan di dapur istana. Nangka yang matang itu mengeluarkan bau yang sangat menggoda. Setelah anak itu pergi, putri raja yang sebaya dengan anak itu mencium bau harum dari nangka. Bau apa ini? Aku sangat ingin memakannya. Di mana ya Bibi meletakkannya? Ini dia nangka yang kucari-cari. Bibik, ayo bantu aku memotongnya. Putri raja memakannya sampai puas. Ia tak mengetahui bahwa nangka tersebut ada pemiliknya. Seperti biasa, esok hari, anak itu bermain ke halaman istana. Hari itu, ia akan mengambil nangka bersama teman-temannya. Kemarin aku meletakkan nangka yang sangat besar di sana. Mari kita mengambilnya. Tapi, nangka itu ternyata sudah tidak ada di tempatnya. Kemudian, ia melihat ke arah tempat sampah milik istana. Ternyata, banyak biji nangka beserta kulitnya berada di tempat sampah itu. Hati anak itu kecewa. Nangka miliknya sudah dimakan orang lain. Anak itu kembali menghadap kepada sang raja. Sekarang kau jangan bersedih karena nangka itu putriku memakannya. Maka putriku akan kuberi kepadamu. Maksud Baginda?
Tiana tidak mengerti perkataan sang raja karena masih terlalu kecil. Namun, ketika anak itu sudah beranjak dewasa dan menjadi pemuda yang tampan, sedangkan putri raja sudah menjadi gadis yang cantik, raja menikahkan keduanya. Mereka hidup bahagia. Demikian cerita yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, itu datang dari kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton dari kelas 8A. Tanggapan saya adalah selalu jangan pilih-pilih teman, karena jangan suka berpilih teman, karena kita selalu bersikap baik kepada siapapun, mau orang miskin ataupun orang kaya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratulul Halimah. Saya dari kelas 7D. Di sini saya akan memberi tanggapan dan komentar tentang cerita yang dibawakan oleh abang-abang dan kakak-kakak kelas 8A tadi. Kita harus tetap menjadi orang baik. Dan jika ada masalah, kita harus tetap bersabar dan tidak boleh marah. Sekian dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.